Om Swastiastu. Selamat malam Bapak Komang Sanjaya selaku Bupati Kabupaten Tabanan. Pada kesempatan kali ini, saya Nimadirati Wahyuningsih selaku Ketua Tim Transisi akan menyampaikan strategi dan inovasi dalam optimalisasi sistem drainase dan pengelolaan lingkungan untuk mitigasi banjir di Kabupaten Tabanan. Sebagaimana kita ketahui, bahwa tantangan bencana banjir semakin kompleks seiring dengan perubahan iklim dan pertumbuhan wilayah. Melalui presentasi ini, saya ingin menyampaikan gagasan berbasis teknologi dan kolaborasi untuk menciptakan sistem pengelolaan drainase yang lebih efektif, efisien, dan tentunya berkelanjutan. Perlu kita ketahui bahwa masalah banjir ini menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak wilayah di daerah Tabanan, terutama selama musim hujan. Saluran air yang tersumbat oleh sampah dan sedimentasi seringkali tidak dapat menampung debit air hujan yang tinggi, sehingga menyebabkan genangan bahkan banjir bandang. Perubahan iklim dan curah hujan yang tidak menentu semakin memperburuk masalah ini. Seperti di Desa Nyipdah, Kecamatan Kediri, jalan utama terendam banjir yang membuat akses warga terhambat. Berdasarkan data, banjir sudah berlangsung sejak Sabtu 21 Desember 2024, sehingga pengendara kesulitan dan mereka pun susah untuk beraktivitas keluar. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang lebih komprehensif yang mencakup peningkatan kualitas dan kapasitas drainase, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam ramah lingkungan. Nah, di sini saya ada beberapa inovasi yang akan diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, mengenai drainase pintar berbasis Internet of Things, yang dimana mengintegrasikan teknologi sensor dan perangkat keras yang terhubung ke jaringan internet untuk memantau dan mengelola aliran air secara real time. Di mana sistem ini dilengkapi dengan sensor untuk mengukur curah hujan, ketinggian air, dan aliran air dalam saluran drainase, yang memberikan informasi akurat mengenai kondisi air tersebut. Dengan data yang dikumpulkan, sistem dapat memprediksi potensi banjir ataupun masalah pada drainase dan memberikan peringatan dini kepada pihak yang berwenang. Selain itu, perangkat seperti pompa dapat diatur secara otomatis untuk mengoptimalkan pengelolaan air, mengurangi risiko banjir, dan meningkatkan respon terhadap kondisi cuaca ekstrim. Nah, menggunakan teknologi Internet of Things ini memungkinkan pemantauan dan pengelolaan drainase secara efektif dan efisien tanpa memerlukan pengawasan manual yang intensif. Dan data yang diperoleh pun dari sensor dapat dianalisis untuk merencanakan pemeliharaan preventif, mendeteksi kerusakan ataupun penyumbatan, serta mengoptimalkan penggunaan energi. Nah, dengan sistem ini, infrastruktur drainase menjadi lebih adaptif dan dapat menangani tantangan perubahan iklim serta pertumbuhan kota yang pesat. Selain itu, memberikan manfaat jangka panjang dalam mengurangi risiko banjir dan menjaga keberlanjutan di kota tersebut. Nah, selain itu, adanya aplikasi pemantauan masyarakat untuk sistem drainase berbasis Internet of Things, yang dimana masyarakat ataupun petugas dapat melaporkan masalah drainase secara langsung melalui perangkat mobile. Aplikasi ini dapat mengintegrasikan fitur pelaporan masalah seperti sumbatan, kerusakan, ataupun kebocoran pada saluran drainase. Tentunya dengan menyediakan form pelaporan yang mudah untuk diisi. Pengguna cukup mengambil foto ataupun memberikan deskripsi singkat mengenai masalah yang ditemukan, serta menandai dengan GPS. Laporan kemudian dikirimkan dan langsung dikelola oleh petugas drainase. Demikian, aplikasi pemantauan masyarakat tidak hanya meningkatkan efisiensi pemeliharaan drainase, tetapi juga menciptakan rasa tanggung jawab bersama antara pemerintah dan warga sekitar dalam menjaga kebersihan dan kelancaran sistem drainase kota. Selain itu, saya sebagai ketua tim juga ingin mengusulkan kepada Bapak Komang Sanjaya selaku Bupati Kabupaten Tabanan untuk mengelola infrastruktur hijau sebagai upaya untuk meningkatkan resapan air seperti pembangunan taman resapan air dan biopori guna mengurangi risiko banjir di masa mendatang. Yang dimana adanya taman resapan air, di mana penerapan taman resapan air ini memungkinkan air hujan diserap lebih banyak ke dalam tanah, mengurangi volume air yang mengalir ke saluran drainase. Infrastruktur hijau ini efektif dalam mengurangi potensi banjir dan membantu memperbaiki kualitas air tanah. Selain itu, adanya taman resapan air ini juga memberikan manfaat lingkungan lainnya seperti ruang terbuka hijau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Selain itu, adanya biopori, yang dimana biopori bekerja dengan membuat lubang silindris vertikal ke dalam tanah dengan kedalaman 80-100 cm dengan lebar 10-15 cm, yang kemudian diisi dengan bahan organik seperti daun, sisa makanan, ataupun sampah organik lainnya.
di mana lubang ini dapat meningkatkan daya serap tanah terhadap air hujan dengan menciptakan ruang kosong yang memungkinkan air meresap lebih cepat ke dalam tanah, sehingga mengurangi aliran air di permukaan yang dapat menyebabkan banjir. Nah, selain itu, bahan organik dalam biopori akan terurai secara alami, membentuk kompos yang memperbaiki kualitas tanah dan menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas organisme tanah, seperti cacing yang semakin mempercepat proses infiltrasi air. Sekian yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Bupati Tabanan. Sekiranya nanti bisa dibincangkan kembali dengan aparat pemerintah Kabupaten Tabanan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, saya tutup untuk Pramu Santi. Om Santi 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 Om.